Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia selalu Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya M.Ade Indra, guru UPTD SPF SD Negeri Pulau Bagu, Kecamatan Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Singkil. Izinkan saya untuk memaparkan hasil aksi nyata pada modul 1.4 Diseminasi Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktek saya, yaitu Bapak Vinsa Firlana Gusmara SSI dan juga Bapak Dwi Sujatmiko SPD. Berikut ini rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran maka akan mendapatkan hukuman dan cenderung akan mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur saya. Terbentuknya keyakinan kelas melalui kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Kedua, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Berikut ini merupakan kegiatan diseminasi di sekolah mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif bersama dengan rekan guru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan Allah kesempatan, kesehatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, menggerakkan badan sampai ke sekolah kita ini, yaitu tidak lain tidak bukan dalam rangka mencerdaskan generasi bangsa. Salam dan salam selalu tercurahkan kepada Allah yakni Nabi Muhammad SAW. Yang ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari beliau dan tidak kejaman. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu telah berhadir di ruangan ini. Ini adalah aksi nyata saya di modul 1.4 tentang diseminasi, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif. Bersama saya M.Ade Indra, UPTD SPF SD Negeri Pulau Bagu, Kabupaten Aceh Singkil. Baik, lanjut saja Bapak Ibu, saya paparkan tentang diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif. Konsep inti budaya positif, perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ini adalah konsep inti budaya positif Bapak Ibu. Selanjutnya, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila Bapak Ibu, pertama adalah beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbikinan global, gotong royong, kreatif, pengenalan kritis,
mandiri. Nah, ini contoh miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ini gambarannya Bapak Ibu. Ini gambaran kita mengontrol murid. Di bawah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, sering kita berikan reward, sering kita berikan hadiah. Itulah ilusinya. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu mengubahkan karakter, itu gambarannya. Dan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu adalah gambaran dari miskonsepsi tentang teori kontrol. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi listrik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini adalah nilai kebajikan yang terlepas dari bahasa, agama maupun latar belakang. Tidak melihat dari suku bangsa apapun dan agama dan latar belakang. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernilai kritis dan kreatif. Contoh kebajikan AIBO Primary Year Program, PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. 9 pilar karakter Indonesia Heritage Foundation atau IHT, IAF, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan bekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kita lanjut Bapak Ibu. Kebutuhan dasar kita manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Kebutuhan kita manusia yang pertama bertahan hidup. Nanti ada kita jelaskan apa itu bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan penguasaan. Ini Bapak Ibu. Untuk bertahan hidup, kebutuhan bertahan hidup atau disebut dengan survival merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Contoh kasus yang terjadi di sekolah dasar ialah ketika ada anak yang selalu meminta bekal makanan temannya. Diketahui ternyata anak tersebut melakukan karena lapar. Hal tersebut terjadi karena orang tuanya tidak memberikan bekal makanan untuknya. Dengan demikian, kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi oleh anak tersebut ialah untuk bertahan hidup. Jadi dia bertahan hidup dengan cara meminta makanan kepada temannya, yaitu dengan cara bahwasanya dia tidak diberi bekal oleh orang tua. Ini tentang bertahan hidup. Tentang kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging termasuk ke dalam kebutuhan psikologis. Pada umumnya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi ini disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik. Mereka juga akrab dengan kedua orang tuanya. Biasanya mereka akan semangat, saya sangat penting bagi mereka. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Contoh kasus yang terjadi di sekolah dasar misalnya, ketika seorang anak yang membuat kesalahan untuk mendapatkan perhatian dari teman, guru maupun orang tuanya, maka kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh anak tersebut adalah kebutuhan ada kasih sayang atau yang rasa diterima. Ya, sama kita alami di sekolah kita ini banyak anak-anak yang nakal. Kemungkinan itu adalah kasih sayang dan rasa diterima yang ingin dia butuhkan dari kita oleh seorang guru. Lanjut kita tentang kebebasan.
Kebebasan atau freedom, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik, dan suka mencoba-coba. Anak-anak akan merasa mampu mengekspresikan diri secara mandiri, tidak tergantung pada orang lain dan tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Contoh kasus di sekolah dasar adalah anak yang selalu diberikan bekal makanan dengan menu yang sama setiap hari oleh ibunya. Di sekolah, dia membuat masalah dengan mengambil paksa bekal milik teman-temannya. Hal tersebut dia lakukan karena ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Maka kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh anak tersebut adalah kebutuhan akan kebebasan. Nah, ini juga sering kita alami di sekolah kita ini. Ada anak yang selalu memaksa anak-anak untuk mengeluarkan duitnya, mungkin begitu karena ingin mendapatkan kebebasan. Ya, ini contoh dari kasus salah satunya. Terus selanjutnya adalah kesenangan atau fun. Kebutuhan akan kesenangan atau fun adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kebutuhan ini muncul sejak dini, kemudian terus berkembang hingga dewasa. Biasanya anak-anak suka bermain. Saat mereka bermain, mereka secara tidak langsung mempelajari keterampilan hidup yang penting. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang mereka lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka bermain, mengkoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga menggemaskan. Contoh kasus di sekolah dasar, yaitu ketika ada anak yang senang mengganggu temannya. Anak tersebut merasa jika ekspresi temannya saat kesal terlihat lucu, maka yang sedang berusaha dipenuhi ialah kebutuhan akan kesenangan. Nah, ini juga sering kita alami di sekolah kita. Anak-anak sering misalnya memukul kawannya. Kalau kawannya sakit, dia merasa bahagia. Ini adalah contoh kebutuhan adalah tentang kesenangan atau fun. Terakhir Bapak Ibu tentang penguasaan atau power. Penguasaan atau power merupakan kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, dapat membuat pencapaian dihormati, didengarkan, meninggalkan pengaruh dan memiliki rasa harga diri. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Contoh kasus dalam penguasaan power ialah apabila ada anak yang merasa hebat setelah mengganggu temannya karena temannya menjadi takut dan menuruti keinginannya, maka anak tersebut sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan. Sama juga pernah kita alami di sekolah kita ini. Ada anak yang suka sekali menjadi ketua kelas. Nah, ini tentang bagaimana dia ingin menjadi sebagai penguasa atau sebagai power. Ya Bapak Ibu. Jadi ini contoh kasus yang kita butuhkan sebagai kita manusia. Baik Bapak Ibu, lanjut kita. Motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukum, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Konsep dengan identitas gerakan disiplin ini dengan identitas gagal. Kita beri hukuman. Maka kalau sering kita beri hukuman, anak-anak menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ini kalau sering kita kasih hukuman. Kalau kita kasih penghargaan, tidak efektif karena bisa merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Ini masih juga kita lakukan. Merampas hak menghargai dirinya. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau dengan identitas sukses, yang pertama adalah dengan konsekuensi. Kita berikan konsekuensi. Yang pertama dengan penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus atau respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Ini dengan kita berikan konsekuensi. Lalu kita selesaikan dengan cara restitusi, murid bertanggung jawab untuk berperilaku, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, murid kontrol dirinya, memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Selanjutnya Bapak Ibu, konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu restitusi? Restitusi
kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi, Bapak Ibu, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Perbedaan, ini contoh kasus Bapak Ibu, siswa sering tidak mengerjakan PR. Ini kita berikan hukuman misalnya, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid takut. Jadi kalau kita berikan hukuman. Kalau dengan cara konsekuensi, guru memberikan konsekuensi, dia tidak mengerjakan PR, tetapi saat istirahat dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Ini dengan cara konsekuensi. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kalau kita selesaikan dengan cara restitusi, guru menanyakan keyakinan. Jadi ini ada nanti keyakinan kelas, dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Selanjutnya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol restitusi. Kita sebagai penghukum, ini gambarannya, membuat rasa bersalah, teman, pemantau dan sebagai manajer. Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol yang tadi Bu, ada penghukum, pemantau, teman, pembalas bersalah dan manajer. Kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera, maka kita dengan menghukum ini caranya yaitu patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Ini bisa menyebabkan anak-anak malu karena dia sendiri yang maju di depan. Itu dengan cara posisi kita sebagai penghukum. Kalau posisi kita sebagai pemantau, kita cuma mengatakan kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensi? Kita tanyakan sama anak tersebut. Ini posisi kita ada sebagai pemantau. Kalau kita sebagai teman, kita mengatakan kepada anak, kita posisikan kita sebagai teman, ayolah yang tertib, buat guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Ini posisi kita ada sebagai teman, kita ajak dia sebagai teman. Kita sebagai pembuat rasa bersalah, kita mengatakan berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu. Jadi kita katakan itu sama anak tersebut, maka anak tersebut merasa bersalah karena telah berbuat kecewa, membuat kita menjadi kecewa. Jadi posisi kita adalah pembuat rasa bersalah. Sebenarnya yang paling bagus kita adalah sebagai manajer di sini Bapak Ibu. Kita katakan kepada anak itu, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Jadi kita katakan kepada apa kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi kita tidak memojokkan anak tersebut. Kita tanyakan apa kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Jadi kita kembali ke posisi manajer yang lebih baik. Baik, Bapak Ibu, ini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Ini ada pertanyaan. Sama dengan pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Sama juga pertanyaannya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Baik, lanjut kita ke Bapak Ibu. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu lebih abstrak daripada peraturan. Ya, peraturan ada keyakinan kelas berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja biar mudah diingat, dapat diterapkan di kelas. Semua warga kelas hendaknya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini contoh keyakinan kelas dan peraturan. Misalnya ini kalau sudah kita buat Bapak Ibu, peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi kalau keyakinan kelas dia adalah tanggung jawab. Jadi lebih abstrak dan lebih singkat. Jadi tanggung jawab inilah. Terus dilarang mengganggu orang lain. Berarti keyakinan kelas kita kalau dalam menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti ini menghormati orang lain dan berkomitmen bahwasanya dia tetap hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Ini adalah tentang keselamatan, menghormati orang lain. Terus peraturannya bergantian atau menunggu giliran.
Ya, yaitu menghormati orang lain dan bersabar. Ini keyakinan kelas. Jangan berlari di kelas. Ini tentang kalau keyakinan kelas dia keselamatan dan keamanan. Ini tentang perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kita lanjut Bapak Ibu yang terakhir. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Menstabilkan ini adalah gambaran segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi ketika ada anak-anak yang bermasalah di sekolah kita ini, kita pakai dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita tanyakan menstabilkan identitas. Kita tanyakan kepada anak bahwa asalnya bukan dia saja yang melakukan kesalahan. Ya, orang lain juga pernah melakukan kesalahan. Kita guru juga pernah melakukan kesalahan. Jadi itu disebut dengan menstabilkan. Kita stabilkan dulu anak itu dengan cara kata-kata seperti itu. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita buat dia begitu. Jadi ini adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan. Kita tanya, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu terlambat? Kenapa kamu memukul anak ini? Jadi kita tanyakan validasi kita tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita tanyakan. Ada tidak cara lain selain memukul misalnya anak tadi? Selain kenapa kamu terlambat? Ini kita dengan cara validasi tindakan yang salah. Terakhir yaitu dengan cara menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Jadi kita buat keyakinan kelas yang kita ingatkan sama anak. Apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Yang kedua, kalau ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi kita motivasi anak itu. Ketika kamu dewasa nanti, ketika kamu sudah berhasil, kamu mau jadi seperti apa? Nah, ini cara menanyakan keyakinan. Kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan. Menanyakan keyakinan, kita semua memiliki motivasi internal. Jadi kita menyelesaikan kasus dengan cara segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Salam sehat dan bahagia selalu. Ya, terima kasih sudah memberikan waktu kepada saya untuk berdiseminasi tentang pemahaman budaya-budaya positif di sekolah. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa nanti menjadi pegangan atau referensi Bapak Ibu di sekolah kita ini agar kita bisa menyelesaikan permasalahan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang bisa menyenangkan anak dan bisa menyemangati anak-anak kita belajar, tetap semangat dan mengikuti aturan-aturan atau keyakinan kelas yang kita buat di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mungkin itu saja untuk penyampaian saya. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas kesempatan. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dokumentasi penyelesaian dengan segitiga restitusi, di mana pada kesempatan itu saya menyelesaikan masalah tentang anak-anak yang berkelahi dengan temannya, maka saya selesaikan dengan cara pembelajaran segitiga restitusi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti itu senantiasa memikir-mikirkan dan merasa-rasakan serta selalu memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tetap. Terima kasih, salam sehat dan bahagia selalu, guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.